Yo, halo semuanya. Balik lagi dengan kami CPNS Cerita Pelengkap Ngopi Santai. Ya, gue mau bikin pantun bro. Apa tuh? Makan bubur pakai sumpit. Cakep, apalagi? Gak bisa. Makan bubur pakai sumpit gak bisa lah. Ya, Iya. kata siapa nggak bisa? Kamu lu makan bubur pakai sumpit? Lu berarti nggak pernah ngeliat film-film Cina zaman dulu ya? Emang iya ya? Nah, Ada ya. Tapi lu bisa nggak? bisa. Tinggal dikokop doang. Sumpitnya bro. Ya, di video sebelumnya kita udah bahas soal hemoroid ya bro ya. Iya, ada. Hemoroid, oke. Nah, kemudian lu bikin reel soal 5 mitos dan 5 fakta soal hemoroid. Iya. Oke. Jadi gimana nih? Apa nih maksud dari reels lu ini? Kan banyak ya orang-orang kan nggak tahu nih, banyak berita, banyak informasi kesehatan yang bisa jadi itu dari cerita orang tua dari dulu. Lu jangan duduk di tempat panas, lu jangan duduk di tempat dingin, nanti bisa kena hemoroid atau apa gitu kan. Nah itu kan banyak yang fakta, banyak yang mitos, tapi ada juga yang faktanya gimana sih sebetulnya. Nah gua tuh pengen memberikan informasi, nah yang ini yang bener nih, nah ini yang cuman mitos doang gitu loh. Iya. Yang pertama nih, mitosnya ya, hanya orang tua yang terkena wasir. Ya itu mitos bro. Itu mitos nih. Mitos karena semua orang, semua usia ya bisa beresiko terkena hemoroid. Jadi bukan cuma penyakit orang tua ini. Jadi jangan salah ya teman-teman. Jangan mengira hanya orang tua yang bisa terkena hemoroid dan anak muda nggak bisa. Bisa. Iya. Berarti anak di bawah orang tua pun bisa lah ya. Maksudnya umurnya. Iya. Semua umur lah. Semua umur bisa. Oke, udah jelas ya? Bahkan Pak, gue pernah dapat kasus nih. Anak-anak umur 1 tahun, 1 tahun ke atas sedikit lah. Ada hemoroid. Nah, setelah gua gali, gua tanya-tanya nih ke orang tuanya nih, ternyata ini anak ada riwayat sulit BAB, bro. Jadi tiap kali BAB dia harus ngeden, sampai nangis dulu, baru bisa keluar, atau biasa dibantu dengan obat-obat pencahar. Nah, itu juga salah satu resiko bisa menyebabkan terjadinya hemoroid. Berarti yang masih bayi, masih balita pun bisa lah ya? Bisa banget. Oke lah. Yang kedua ya, duduk di permukaan yang dingin dapat menyebabkan wasir. Nah, itu mitos juga bro. Mitos. Kenapa? Duduk di tempat yang dingin itu tidak menyebabkan hemoroid ya teman-teman. Tapi kalau sudah ada gejala hemoroid atau sudah mengalami penyakit hemoroid ya, dengan duduk di tempat yang dingin atau duduk di tempat yang panas itu bisa memperparah gejalanya, bisa tambah nyeri, benjolan yang tambah besar. Kalau duduk di ini yang tadinya udah ada nih, berarti kita duduk di bawah, makin sakit berarti? Makin terasa sakit. Oke. Berarti bukan penyebabnya ya? Bukan penyebabnya. Oke. Jadi cuman itu parah doang. Itu hanya mitos. Oke, mitos. Tapi jadi inget ada teman gue nih yang suka kalau misalkan duduk di kantor nih pakai bantal, itu kemungkinan dia ini nggak hemoroid ya? Itu memperkecil ini nggak sih apa sakitnya gitu? Bener nggak? Bantal donat kan yang tengahnya bolong kan? Iya. Itu bisa membantu berarti. meringankan penekanan pembuluh darah di daerah anus. Berarti yang kita udah ada nih yang punya hemoroid pakai bantal gitu ngebantu kita mulai apa? Biar nggak terlalu sakit gitu ya? Bisa. Oke, aman berarti itu? Aman. Dan kalau yang menderita hemoroid atau yang sudah dioperasi hemoroid, saran gua ya, lu itu duduk ya selingin dengan berdiri jalan. Buat apa? Buat melancarkan kembali peredaran darah di anus. Tekanan pembuluh darah di anus itu dikondisikan tidak tinggi gitu. Intinya jangan terlalu lama duduk. Iya, diselingin. Duduk berapa menit, jalan-jalan. Iya, selingin buat berdiri, jalan gitu. Ya, untuk melancarkan peredaran darahnya lagi. Berarti orang-orang kantoran nih yang kelamaan duduk, udah ada hemoroid atau udah pernah operasi, jangan terlalu lama duduk. Jadi selingin sama jalan-jalan gitu lah ya. Oke. Yang ketiga, wasir bersifat permanen. Nah, wasir itu tidak permanen ya.
Kalau grade 1, grade 2 dengan adanya penanganan yang tepat, obat-obatan, terus atau sampai ke tindakan operasi di grade 3, grade 4 ya itu bisa disembuhkan. Tapi resiko dia untuk kembali lagi, muncul kembali lagi ada. Ya, muncul kembali lagi dalam artian bukan di pembuluh darah yang sama yang sudah ditangani, bro. Tapi mungkin pembuluh darah yang saat ini sehat, ya dia menjadi wasir. Jadi setelah operasi pun atau setelah minum obat wasir dan sudah ada efek perbaikan pun tetap harus diubah pola hidupnya, pola makannya, ya kegiatannya lah. Gitu. Ya, benar. Berarti ini mitos ya? Mitos. Oke. Ya, sebenarnya ini kan udah pernah kita bahas ya di video sebelumnya. Jadi kalau yang masih belum jelas sekarang nih bisa lihat di video sebelumnya. Oke, langsung aja yang keempat ya. Ntar dulu ngopi dulu. Dari tadi bro, tadi ya? Bro. Agak ngopi nih, udah jadi agar. Ngajakin gua. Cheers. Lupa gua. Gak ada ekspresinya bro. Udah tadi. Bau. Ngopi lagi. Oke deh, yang keempat. Makanan pedas menyebabkan wasir. Nah ini, bini gue tukang makan seblak. Nah, itu mitos. Mitos. Kenapa gue bilang itu mitos? Kenapa lu bilang mitos sih? Biar gue takut-takut lah. Ya, nggak begitu juga caranya. Maksud gue nih gini nih. Kita harus memberikan edukasi yang benar. Iya. Banyak yang bilang, wah, gue hemoroid nih, gue wasir nih, gara-gara sering makan pedas nih. Oh, diomel-omelin tuh pasangannya tuh kayak lu nih. Niat lu jelek, bro. Nah, jadi gue harus jelasin bahwa makan makanan pedas itu tidak menyebabkan hemoroid. Yang benar itu adalah makan makanan pedas memperparah kondisi hemoroid. Lu hemoroid kan pembesaran pembuluh darah di anus nih. Terkadang kalau lu BAB, pembuluh darahnya kegesek sama kotoran yang keluar, berdarah. Anus kan daerah yang kotor. Terkadang itu bisa terjadi infeksi. Nah, lu kebayang nggak udah ada luka infeksi, terus lu makan pedas, terus lu BAB, kan pedas ya, maksudnya perih ya, panas ya. Itu memperparah kondisinya, membuat udah yang terinfeksi, teriritasi, ya tambah bengkak, tambah nyeri. Berarti bisa naikin grade ya? Bisa tambah nyeri. Buat operasi itu. Ya elah. Agak aja tidak gue pakai itu buat nyerang bini gue bro. Niat lu jelek bro. Enggak akan. Biar enggak makan seblak terus. Oke, next apa lagi? Yang kelima nih terakhir ya. Ya. Wasir dapat menular. Nah, itu mitos ya. Wasir itu bukan penyakit yang disebabkan karena infeksi bakteri atau virus. Yaitu terjadi karena peningkatan tekanan di pembuluh darah di anus yang menyebabkan pelebaran pembuluh darah di anus. Jadi tidak bisa menular. Mitos berarti dulu kan gue pernah dengar nih orang-orang tua dulu nih yang bilang, wih dia ada wasir tuh, hati-hati, bekas duduknya dia jangan lu dudukin. Emang lagi ya? Iya. Serius? Sumpah. Bisa nular katanya, itu mitos. Tapi ya namanya kita dulu belum belajar soal apa kesehatan ya. Ya kita percaya aja. Iya benar. Nah, jangan sampai yang lain juga, teman-teman yang lain juga percaya hal-hal kayak begitu, itu mitos. Ya, dari 5 mitos tadi nih, sekarang gue mau bahas soal fakta. Ini fakta apa bukan? Yang pertama ya bro ya, hemoroid bisa menyerang siapa saja, tidak hanya orang tua. Ya, seperti yang tadi udah gue jelasin ya, bahwa hemoroid itu bisa menyerang di semua usia. Ya, faktanya ya memang begitu. Betul ya. Bisa menyerang di semua umur. Oke, udahlah itu jelas lah ya. Yang kedua, hemoroid disebabkan karena peningkatan tekanan di pembuluh darah anus. Iya, seperti yang tadi gue udah jelasin juga ya di awal ya, bahwa faktor terjadinya hemoroid, ya faktor utamanya adalah terjadi peningkatan tekanan pembuluh darah di anus, apapun caranya, baik kalau pada orang yang dewasa ya, orang dewasa yang aktivitasnya aktif ya, yang berat. Contohnya, ya yang berat. Contohnya yang suka angkat-angkat berat, yang faktor pekerjaan ya, angkat-angkat berat itu bisa. Orang tua yang ada penyakit prostat yang kencing harus ngeden dulu, itu juga bisa meningkatkan tekanan di pembuluh darah di anus. Nah,
orang yang susah BAB nih, yang konstipasi, sering susah BAB, 1 minggu BAB cuma sekali, BAB-nya keras. Nah, itu juga bisa tuh terkena hemoroid tuh pada ibu-ibu hamil, di mana ada janin di perutnya ya. Itu juga bisa. Nah, yang pada anak-anak, tunggu, yang suka main HP, duduk di WC sambil BAB lama, itu bisa tuh. Iya. Itu bisa menyebabkan hemoroid juga. Oh iya. Kalau pada anak-anak seperti yang tadi gua pernah dapat kasusnya, yang ternyata dia punya riwayat sering konstipasi, susah BAB ya. Nah, itu bisa. Oke, berarti fakta. Yang ketiga, olahraga dapat membantu mencegah terjadinya wasir. Nah, olahraga itu sangat membantu mencegah terjadinya wasir. Kenapa? Dengan olahraga yang sesuai porsinya ya, bukan yang dipaksain ya. Yang sesuai porsinya itu membantu menguatkan otot-otot perut, bro. Menguatkan otot-otot perut, kemudian juga dia membantu metabolisme tubuh sehingga peredaran darah jadi lancar. Contoh olahraga apa yang bisa mencegah terjadinya wasir? Jogging bisa. Berenang bisa. Biasanya berapa lama nih sehari jogging? Ya sesuai porsinya. Jogging, orang yang jogging yang disarankan sebetulnya ya itu relatif ya, maksudnya variabel berdasarkan usia, berdasarkan kemampuan orangnya gitu. Jadi jangan dipaksain juga. Tapi kalau kita berbicara soal jogging, 1 hari jogging setengah jam sampai 1 jam itu sebetulnya udah cukup. Oke, nggak usah lama-lama berarti ya? Nggak perlu lama-lama, yang penting metabolisme tubuh kita lancar gitu. Tapi kalau misalkan udah ada wasirnya nih, terus kita lakuin olahraga teratur, itu malah memperparah atau enggak? Tergantung grade-nya, bro. Tergantung grade-nya. Kalau grade 1, grade 2 itu bisa membantu. Tapi kalau grade 3 yang udah nongol benjolannya, waduh, lu udah nggak bisa olahraga lagi. Maksudnya kan bakalan nyeri ya, malah bakalan makin mengganggu sakit ya. Malah bisa makin parah. Iya. Kalau grade 1, grade 2 ya membantu dengan catatan konsumsi obat. Dan konsumsi obat itu juga bukan pengobatan jangka pendek dalam artian lu minum obat 3 hari, 5 hari, seminggu, terus udah enakan gitu. Minum obat untuk wasir ya, itu membutuhkan waktu berminggu-minggu, bro. Bisa sampai 6 minggu. Dan itu harus diminum secara rutin. Lu ada grade 1 tadi lu bilang? Sembarangan. Gua nggak ada wasir, bro. Sorry ya. Iya. Kirain. Ya udah, oke, itu jelas ya. Yang keempat, nyeri pasca operasi wasir saat ini sudah tidak sesakit dulu lagi. Ya, betul banget. Nah, ini yang gua selalu pengen sarankan. Bukan sarankan, gua selalu pengen jelasin ke teman-teman semua ya. Pengen mengubah stigma bahwa operasi wasir itu nyeri banget. Kalau teknik operasi yang dulu ya nyeri banget. Tapi kalau teknik operasi yang sudah berkembang saat ini itu udah jauh banget meringankan nyeri pasca operasi wasir. Teknik operasi kan sekarang udah banyak yang berkembang. Yang seperti yang di video pertama yang kita posting ya. Ya ada laser, ada stapler, ada HAL. Nah, itu semua teknik operasi yang udah berkembang dan sangat membantu dalam mengurangi nyeri pasca operasi. Iya benar. Dan resiko untuk terjadi pendarahan pasca operasi juga sudah ya minimal lah istilahnya. Iya, yang paling dulu rekomendasiin apa kemarin kita itu? Laser sama HAL. Oke. Itu berarti fakta ya. Sekarang berarti udah oke nih, tindakan-tindakan buat wasir itu udah berkembang lah, jadi nyerinya nggak sesakit yang zaman dulu. Jadi nggak usah takut nanti kalau udah mau operasi wasir ini, udah oke lah sekarang alat-alatnya. Iya. Udah itu cukup. Sekarang yang kelima. Yang kelima apa? Perawatan pasca operasi wasir tidak sulit. Iya, benar. Emang ya? Iya, perawatan pasca operasi wasir itu jangan dipikirin wah sampai ke rumah gua ribet nih, gua ngerawat sendiri nih. Anus gua kan di belakang nih, gua susah mau pegangnya nih. Enggak. Iya bener juga ya. Aduh, gua bayangin pas mau pup dah. Kenapa? Iya, ribet gak? Maksudnya kan itu kan udah operasi nih. Enggak. Mau pup nih. Tuh
sakit gak nanti gini? Enggak. Nah, yang kan yang tadi gue udah jelasin nih. Itu semua terpengaruh dari teknik operasi yang lu jalanin. Nah, lu sekarang kalau teknik operasi yang baru yang udah ada nih sekarang laser LHP ya, sebutannya LHP ya, laser hemoroidoplasti atau HAL, hemorrhoid artery ligation. Itu waktu lu mau BAB tidak senyeri teknik operasi yang dulu. Nah, BAB kayak biasa aja BAB. Terkadang malah dokter akan meresepkan pencahar. Jadi kotorannya lembek. Nah, itu juga berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, kemudian perawatan pasca operasinya setelah BAB, apa nih yang harus gue lakuin? Udah kayak biasa aja, cebok kayak biasa. Emang iya? Cebok pakai sabun kayak biasa. Setelah itu rendam di larutan PK. Nanti bakalan diajarin sama perawat atau dokter di rumah sakit cara mencampur larutan PK itu gimana dengan air hangat. Nah, rendam 10-15 menit, setelah itu keringkan, terus oles salep antibiotik, beres. Waduh. Sehari lu rendam larutan PK itu 3 kali, pagi, siang, malam. Tapi kalau lu dari pagi nih, gue udah berendam nih, terus belum sampai siang, belum sampai jamnya gue berendam nih, gue BAB nih, ya BAB aja, cebok, bersihin pakai sabun, terus rendam larutan PK lagi sekali. Nah, kemudian keringkan, oles salep antibiotik ya. Nanti siangnya rendam lagi. Habis rendam. Berapa lama tuh biasanya? 10-15 menit berendamnya. Jadi habis berendam, keringkan, oles salep. Cuman itu tok. Itu maksudnya berapa yang sini perawatan seminggu apa gimana paskanya tuh? Enggak, kan gini, perawatan pasca operasi hemoroid itu kalau gua pribadi gua minta pasien itu kontrol 2-3 kali. Kenapa? Buat kita pantau komplikasinya. Apakah luka bekas operasinya terinfeksi apa enggak? Karena ya itu daerah kotor, bro. Iya sih. Tempat keluar yang kotoran kan. Wajar kalau dia beresiko tinggi terinfeksi. Lagi. Iya sih. Iya. Tergantung lagi dengan teknik operasi yang lu jalanin. Nah, tapi kalau udah kita pantau nih, ternyata tidak ada infeksi nih, udah pengobatannya selesai. Tapi harus diedukasi ke pasiennya bahwa lu harus ubah nih pola makan lu, pola hidup lu, semua harus lu ubah. Iya. Percuma ya kalau pola hidupnya kagak dirubah, bisa balik lagi ya? Iya, seperti itu. Satu lagi nih gue mau nanya nih. Ini pas kau operasi ya, tidurnya gimana bro? Dia kalau udah operasi, tidurnya harus tengkurap, apa bisa tengkarak? Enggak, tidur kayak biasa aja. Biasa aja. Enggak sakit? Enggak. Itu nyeri operasi kalau pakai teknik laser atau teknik HAL itu hanya nyeri di malam saat lu operasi. Jadi contoh lu operasi siang ini nih, malamnya itu dia nyut-nyutan di anus. Nyut-nyutan. Tapi setelah besoknya dan seterusnya sakitnya itu intensitas nyerinya itu udah rendah sekali. Udah normal aja lah ya. Iya, makanya tidur aja gitu. Makanya teknik operasi yang sekarang itu dirancang supaya pasien itu bisa langsung aktivitas. Gila. Keren ya. Iya, perkembangan ilmu kedokteran mah canggih-canggih semua, cepet. Lain kali kita bahas soal robotik, bro. Kemarin gue baru nyobain tes alat robotik. Nah ini gimana? Ya, itu nantilah. Nanti segmen lain. Biar penasaran ya. Jadi ini makin berkembang lagi berarti ya teknologi ya. Pakai robotik. Tapi yang operatornya lu. Iya, nggak usah dibahas sekarang. Enggak maksudnya. Nggak usah dibahas sekarang. Ya udah, itu next video kita akan bahas soal robotik. Ya. Ini ya. Nah, ini lagi. Sebetulnya hemoroid itu tidak berbahaya, bro. Sebetulnya. Nggak menyebabkan kematian. Sebetulnya tidak, kecuali Iya. Dia terjadi pendarahan. Emang iya? Iya. Kalau parah-parahnya udah itu tuh. Gue pernah dapat pasien yang pendarahan, dia bilang ya, itu lantai di toiletnya dia udah full sama darah. Anjir. Dan sampai ke UGD, itu HB-nya dia, hemoglobinnya ya, kalau kita periksa darah ya, jumlah darah di badannya, itu udah sisa 7. Ya, rendah itu? Rendah dong. Dalam artian pendarahan itu bisa berbahaya jika tidak ditangani segera. Iya. Betul. Nah, makanya gue bilang hemoroid itu sebetulnya tidak berbahaya. Tapi kalau dia terjadi pendarahan, ya itu bisa jadi sesuatu yang mengancam nyawa apabila tidak ditangani.
Ya. Terus kapan sih kita kalau umpamanya ada hemoroid nih, gue punya wasir nih, gue kapan sih harus periksain ke dokter? Yang pertama, kalau hemoroid itu sudah mengganggu aktivitas, dalam artian nyeri banget, benjolannya nggak bisa dimasukin lagi, atau benjolannya tambah bengkak, BAB-nya sering berdarah, udah berulang nih. Nah itu lebih bagus segera periksakan diri ke dokter. Oke, iya. Kita kan udah bahas itu ya di video sebelumnya ya. Sebenarnya kalau masih di grade 1-2 masih kita bisa obatin lah ya. Belum harus operasi kan. Tapi kalau udah 3, udah 4, udah nyeri ya mau gak mau. Operasi dah. Gitu sih. Oke. Ada lagi? Gak ada? Udah. Oke. Mungkin cukup sekian dari kita. Ya, see you di next video. CPNS.